Pemirsa, intens investigasi perseteruan antara penyanyi Denada dan seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rosano terus menjadi sorotan publik. Konflik ini bermula ketika Ressa Rizky Rosano mengajukan gugatan perdata terhadap Denada di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur dengan tuduhan penelantaran anak dan kurangnya pengakuan sebagai anak kandung. Ressa Rizky Rosano selama ini dibesarkan di Banyuwangi ini mengklaim dirinya adalah anak biologis Denada yang lahir pada tahun 2002 ketika sang artis masih berusia muda. Gugatan yang terdaftar sejak 28 November 2025 lalu ini tidak hanya menuntut pengakuan sebagai anak kandung, tetapi juga pemenuhan hak-haknya yang diduga diabaikan sejak kecil, termasuk hak pendidikan dan nafkah. Gugatan itu bahkan disebut bernilai hingga sekitar 7 miliar rupiah. Namun mengejutkan, di tengah kisruh hukum tersebut, Ressa Rizky Rosano mengungkapkan bahwa ia menerima sebuah pesan singkat dari Denada melalui WhatsApp. Lantas, pesan apakah gerangan? Benarkah Denada ucapkan I love you kepada Ressa Rizky Rosano? Dan benarkah juga itu adalah komunikasi terakhirnya dengan Denada? Pemirsa, bersama intens investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penelantaran anak yang menyeret nama artis Denada semakin menjadi sorotan publik. Seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rosano yang mengaku sebagai anak biologis Denada melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyuwangi karena merasa tidak diakui serta ditelantarkan sejak kecil. Namun mengejutkan, dalam proses hukum yang tengah berjalan, Ressa Rizky Rosano sempat mengungkapkan bahwa Denada pernah mengirimkan sebuah pesan singkat kepadanya melalui WhatsApp. Pesan itu berbunyi, "Whatever happens, I always love you." Yang artinya apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Ungkapan ini menurut Ressa Rizky Rosano merupakan satu-satunya bentuk komunikasi langsung yang ia terima dari Denada. Karena sebelum dan sesudahnya tidak ada komunikasi yang terjalin antara keduanya. Cuman WhatsApp ke Ressa aja, apapun yang terjadi always love you. Itu aja. Berarti komunikasi terjalin atau seperti apa sih Ressa? Enggak. Kalau ke Ressa sendiri enggak. Tidak hanya sekadar pesan singkat, I love you, tetapi juga menyangkut identitas, pengakuan hukum, serta hubungan emosional antara dua sosok yang kini berada di tengah badai hukum. Ressa Rizky Rosano juga mengungkapkan harapannya agar bisa diakui sebagai anak oleh Denada secara tertulis atau masuk dalam satu kartu keluarga yang sama. Ia juga menyebut bahwa dirinya memaafkan Denada, namun ia tidak ingin tinggal bersama Denada. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa ia merasa pernah dikenalkan pada Aisyah, anak kandung dari Denada. Ia menyebut bahwa Denada mengenalkan anak perempuan yang kini tinggal di Singapura itu sebagai adik dirinya. Ya pengennya dari Mbak sendiri yang mengakuin dan secara tertulis. Tertulisnya seperti apa mungkin Ressa? Kan notaris, jadi kakaknya dipindah gitu, intinya. Tapi maaf, memaafkan nggak? Kalau misalnya dia datang, dia misalnya nih kita berandai-andai, dia datang ke kamu kayak pengen ngobrol berdua sama kamu, ngomong kamu kayak maaf segala macem. Kamu mau nggak tinggal sama saya? Kalau tinggal nggak, karena kan sudah berbeda kak. Karena ini awal permasalahan. Berarti memaafkan tapi nggak mau tinggal bareng. Nah, dan Ressa juga maunya diakuin kan secara tertulis. Oke, berarti sampai sekarang belum ada omongan kalau memang benar kamu adalah anaknya Dena dan segala macam. Lalu yang kedua adalah dia mengakui kamu sebagai anak dengan cara yang lain. Tapi kamu sudah pernah bertemu dengan Aisyah belum?
Itu sekali dulu ya kita. Kayak Dikenalkannya sebagai apa? Kan pasti ini kenalin Om nih, ini Pak De segala ya macam. anaknya Mbak Dena. Enggak, Ini adik maksud- kamu ya gitu. Biasa. Sementara itu, Ressa Rizky Rosano juga menyebut bahwa dirinya masih belum merasa diakui sebagai anak dari Denada. Karena hingga ia bicara kepada awak media, ia mengaku belum berkomunikasi secara langsung dengan Denada. Namun sebelumnya, kuasa hukum Denada menyebut sudah mengakui Ressa Rizky Rosano sebagai anak. Hal ini pun dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum Ressa Rizky Rosano karena menganggapnya sebagai sofisme yang tujuannya untuk membangun yang kelihatannya masuk akal. Tetapi sebetulnya validasi proposisinya itu bertentangan dengan realitas. Oke, Ressa kan kamu akhirnya sudah diakui lah sebagai anak walaupun dari statement pengacaranya Denada. Mungkin dari kamu sendiri Kalau seperti apa? dari Ressa sendiri masih belum merasa diakuinya. Karena kan bukan dari Mbak Denanya sendiri. Terkait dengan statementnya kemarin itu konteksnya itu dia membuat suatu argumen namanya sofisme. Jadi sofisme itu tujuannya itu untuk melakukan penyesatan, membangun opini yang kelihatannya masuk akal, tetapi sebetulnya validasi proposisinya itu bertentangan dengan realitas. Di sisi lain, Ressa Rizky Rosano juga sempat mengungkapkan bahwa Iis Dahlia mengungkapkan sebuah kalimat kepadanya yang dinilai membela Denada. Namun Iis Dahlia sendiri mengaku tidak ingin ikut mencampuri prahara antara anak dan ibu tersebut karena masalah itu sifatnya ranah pribadi sehingga ia merasa tidak perlu ikut bicara. Jadi biar Denada dan keluarganya yang menyelesaikan masalah ini. Namun sebagai teman Denada, Iis Dahlia mengaku merasa prihatin dan mendoakan semoga ada solusi terbaik, cepat selesai dan semuanya baik-baik saja. Beginilah pernyataan Iis Dahlia saat ditemui awak media baru-baru ini di sebuah acara yang mempertemukan dirinya dengan pria berusia 24 tahun yang mengaku anak Denada itu. Ternyata alhamdulillah dia sekarang banyak yang ngajakin menawarkan pekerjaan. Kalau yang urusan itunya jangan nanya saya ya, karena itu adalah area pribadi. Saya orang yang jangankan sama sahabat dekat, sama saudara sekalipun kalau mereka tidak berbicara, saya nggak berani bertanya. Satu, kedua, apalagi ini area pribadi, biarkan nanti Dena dan keluarganya yang menjelaskan sendiri seperti apa ya. Kita sebagai teman tuh cuman bisa prihatin, ikut mendoakan semoga semuanya cepet ada solusi dan baik-baik aja. Kan aku tadi juga ngomong sama Dena, aku bilang aku ketemu Ressa, terus ya alhamdulillah mah dia banyak rezeki gitu, Pur ya. Aku nggak mau ikut komen ya, oke? Selanjutnya, kini Ressa Rizky Rosano juga mulai banyak mendapat tawaran pekerjaan dan juga muncul di media serta di hadapan publik. Lantas benarkah pihak Denada mempertanyakan apa maksud Ressa Rizky Rosano yang belakangan ini makin sering muncul ke publik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Semenjak melaporkan Denada, sosok Ressa Rizky Rosano pun mendadak jadi terkenal. Bahkan ia mendapat banyak tawaran tampil di media televisi dan juga podcast. Hal ini membuat kuasa hukum Denada mempertanyakan maksud dan tujuan Ressa Rizky Rosano yang belakangan muncul ke hadapan publik dengan pernyataan-pernyataan yang dinilai seolah ingin menyerang kliennya Denada. Menurut kuasa hukum Denada, narasi yang dibangun sang anak
di podcast-podcast itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Padahal satu sisi, ia yakin kalau Denada tidak mungkin melakukan tindakan menyerang terhadap Ressa Rizky Rosano, mengingat ia merupakan anak dari Denada sendiri. Oleh karena itu, kuasa hukum menilai tudingan maupun kesan negatif yang diarahkan kepada Denada tidak berdasar dan cenderung menyesatkan opini publik. Menurutnya, kemunculan Ressa Rizky Rosano tersebut juga berpotensi memperpanjang konflik dan makin membuat gaduh suasana. Podcast kemana-mana, waduh. Tujuannya apa juga? Berarti dari pihak abang sendiri mungkin sebagai lawyer sangat menyayangkan ya berarti bang adanya podcast datang sana sini itu berarti. Ya iya, kan kemarin masa mediasi kan kita hitung anggaplah 3 minggu ya. Saya sudah ngobrol sama pihak manajemen Denada sama Mbak Denadanya juga menentukan waktu. Oh tiba-tiba mestinya ini masa apa ya? Istilahnya kayak masa damai gitu loh Mas. Polling down dulu untuk menentukan waktu kapan ketemunya, malah podcast kemana-mana, akhirnya kan bikin gaduh seakan-akannya. Kami nilainya gitu. Padahal ya ini kan ibunya lah. Sedangkan ibunya masa mau nyerang kan, ya enggak mungkin tega. Naluri ibu loh Mas. Di sisi lain, keinginan Ressa Rizky Rosano agar namanya dapat tercantum secara tertulis dalam satu kartu keluarga bersama Denada turut menjadi perhatian. Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari pihak kuasa hukum Denada. Kuasa hukum Denada menjelaskan bahwa keinginan Ressa Rizky Rosano terkait pencantuman nama dalam satu kartu keluarga tersebut sejatinya masih memungkinkan untuk dibahas dan dibuat di kemudian hari. Namun untuk saat ini, hal tersebut belum menjadi fokus utama dalam proses hukum yang sedang berjalan. Apalagi dalam gugatan yang diajukan Ressa Rizky Rosano, tidak terdapat tuntutan ataupun permohonan yang secara khusus meminta agar namanya dicantumkan dalam satu kartu keluarga bersama Denada. Oleh karena itu, pihak Denada menegaskan bahwa isu tersebut belum menjadi bagian dari pokok perkara yang tengah diproses di pengadilan atau belum masuk ke dalam ranah tuntutan hukum secara resmi. Masalah itu ya permintaan ya boleh lah ya, cuman kan ya ini ibunya loh. Masa harus gini kan ya gimana ya, mestinya ya sudah ya, mulai dulu kan memang diakui loh Mas. Ya seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak ada masalah apa-apa, biaya ini sekolahkan, tiba-tiba ada gugatan, kita kan juga ada apa ini kan gitu. Podcast kemana-mana ngomong seenaknya, tidak sesuai fakta lah, sehingga ya karena kami yang menghormati jalannya sidang, pada saat masa mediasi juga masa tenang, harusnya ya introspeksi kapan kita rembukan ketemu kan gitu, tapi mereka malah gitu ya kita adepi aja. Ya kan ini bang pengen satu kata dengan Denada gitu bang. Di gugatan itu tidak disebut ya. Untuk itu di luar gugatan saya tidak bisa komen. Kemunculan Ressa Rizky Rosano ke publik membuat banyak orang yang penasaran, siapakah ayah biologis dari anak Denada tersebut? Hingga nama Adjie Pangestu pun ikut terseret. Lantas bagaimana jawaban Adjie Pangestu usai dirinya dihubungkan dengan Ressa Rizky Rosano dan Denada? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Mengejutkan saat Ressa Rizky Rosano secara terbuka mengajukan gugatan perdata terhadap Denada yang ia sebut sebagai ibu kandungnya.
Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur pada akhir November 2025 lalu. Resa Rizky Rosano menilai bahwa Denada telah menelantarkannya sejak kecil dan ia berharap mendapat pengakuan resmi sebagai anak kandung serta hak-haknya sejak lahir. Dan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, netizen mulai membahas siapa sebenarnya ayah biologis dari Resa Rizky Rosano karena identitas pria tersebut hingga kini masih menjadi misteri. Di media sosial, masyarakat ramai-ramai membahas berbagai kemungkinan dan salah satunya terseret nama aktor Adjie Pangestu. Ia disebut pernah menjalin hubungan dengan Denada pada tahun 2021 dan akhirnya secara personal Adjie Pangestu menegaskan kalau ia tak mengenal Denada. Meski begitu, aktor berusia 56 ini tetap berharap agar kasus Denada dengan Resa Rizky Rosano bisa segera selesai dengan baik. Ini kan dunia media sosial ya seperti ini adanya. Ya kita harus mengerti kalau netizen itu seperti itu. Cocokologi, tiba-tiba foto gue diambil dari Google, terus dikasih caption di bawahnya pacarnya itu 2001 gitu kan. Gue juga agak kaget karena secara personal gue nggak kenal. Pernah ketemu sekali, itu pun sama mantan suaminya dalam acara aja. Kalau main bareng atau telepon-teleponan atau apa tuh sama sekali, kerja bareng juga nggak pernah. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya personal. Cuman ini netizen aja. Aku tahu dari satu platform terus disambungin sampai ke IG. Sengaja memang gue nggak mau komentar gitu karena gue juga bingung nanti komentar jadi salah lagi, nggak komentar jadi salah juga. Tapi menurut gue ya itu biarlah permainan di media sosial. Yang penting yang mesti gue bilang, dan gue juga nggak mau bikin klarifikasi di media sosial, makanya lewat teman-teman semua mungkin gue hanya bisa bilang gue nggak ada hubungan sama Denada, gue nggak kenal secara profesional sama Denada, dan gue berharap mudah-mudahan kasusnya Denada dan Resa itu endingnya dengan baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.